Kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Prodi Sastra Sunda. Sampurasun, selamat bertemu dengan Ibu Hera Meganopalira, Koprodi Program Studi Sastra Sunda. Senang bertemu dalam acara Sinatra. Oke, nah bersama kita juga ada mahasiswa Prodi Sastra Sunda. Silahkan menyapa kawan Sinatra. Terima kasih Bu. Halo kawan Sinatra, Sampurasun. Saya Brian Jevon, mahasiswa Sastra Sunda FIB Unpad. Semester 6 Ibu. Semester 6. Oke. Nah, kita langsung saja untuk mengenal Prodi Sastra Sunda lebih dekat. Bu Hera sebagai Kaprodi mungkin bisa menjelaskan pada kawan Sinatra apa sih keunggulan Prodi Sastra Sunda dibandingkan prodi-prodi lain misalnya yang ada yang sejenis. Lalu kurikulumnya, alumni dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Prodi Sastra Sunda. Ya. Silakan Bu Hera. Ya, terima kasih. Prodi Sastra Sunda bisa disebut prodi yang sangat unik. Kenapa unik? Karena merupakan satu-satunya prodi yang ada di dunia. Di dunia. Ya. Sebenarnya ada sih Prodi Sastra Sunda di UPI dengan di di Kuningan, tetapi dua prodi itu lebih ke arah pendidikan. Kalau Prodi Sastra Sunda di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran lebih membongkar kepada arah penelitian yang tentu ruang lingkup pekerjaannya lebih luas. Kemudian yang tadi Ibu Lina mengenai kurikulum, kurikulum program studi sastra Sunda tentunya sudah disesuaikan dengan standar kompetensi nasional atau yang kita kenal sekarang dengan kurikulum OBE, iya. Outcome Based Education, yang kurikulum itu lebih berfokus pada capaian pembelajaran lulusan. Jadi tidak hanya lulusan Prodi Sastra Sunda itu memiliki pengetahuan tentang kesundaan, tetapi juga pada keahlian. Keahliannya itu keahlian secara global. Kemudian kenapa ada kurikulum dengan standar kompetensi internasional? Karena Prodi Sastra Sunda sekarang ini sedang bersiap untuk akreditasi internasional. Keren. Siap-siap untuk akreditasi internasional. Nah, sekarang Bu Hera, gimana lulusannya? Prospek pekerjaan atau alumni kita banyak diserap di mana saja? Ya, terima kasih. Untuk alumni, jadi program studi sastra Sunda walaupun dilihat dari nilainya, dari namanya itu agak lokal, nama kelokalan, tetapi prospeknya menjangkau luas, jadi bersifat umum. Jadi lulusan program studi sastra Sunda itu nantinya cenderung sebagai peneliti ya, secara umum kalau dilihat dari keilmuannya, peneliti di bidang bahasa, sastra dan pernaskahan. Juga budaya ya? Ya, budaya. Ruang lingkupnya di mana? Di Dinas Pendidikan, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian di Pusat Bahasa, di Balai Bahasa, di museum, bahkan pernaskahan di perpustakaan juga ada. Nah, selain itu juga itu kan instansi pemerintahan Ibu ya. Instansi swastanya menjangkau ke misalnya ke perbankan, kemudian misalnya hubungan dengan informasi di Telkom, kemudian misalnya berhubungan juga dengan penyiaran, jadi penyiar di TVRI, kemudian di Trans TV. Selain itu juga ada yang masuk ke bidang misalnya usaha transportasi di PT KAI, kemudian misalnya di PT Gramedia, kemudian di manufaktur seperti garment yang kayak gitu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di situ juga banyak. Jadi menjangkau, malahan ada yang menjadi anggota legislatif. Tentu saja ya, karena kemampuan berbahasa, pengetahuan budaya itu daya lentingnya luas, jadi bisa diterima di berbagai sektor pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan Bu Hera, nih kita ke mahasiswa dulu. Bu Hera mungkin bisa memperkenalkan Brian ini gimana nih di Prodi Sastra Sunda? Namanya Brian Jepon Tanuwijaya. Namanya lebih ke Inggris-Inggrisan tapi ada ciri khas kesundaannya yaitu Tanu Wijaya. Saya biasa memanggilnya Jepon. Jepon ini
aktif ya Jeponnya. Jadi Jajaka Kabupaten Purwakarta tahun berapa Jepon? 2021. 2021. Oh, keren. Ya, kemudian sekarang sebagai ketua BEM ya. BEM Gama FIB. Jadi terpilih untuk periode sekarang Jepon adalah ketua BEM-nya. Mohon nih, Bu. Oh, keren ya. Nah, sekarang mungkin Jevon bisa menjelaskan nih. Jadi kan Jevon sudah 6 semester nih kuliah di Prodi Sastra Sunda. Apa sih yang Jevon rasakan kuliah di sini? Pengetahuan apa yang kemudian meningkat? Lalu kemudian apa yang kesan Jevon kuliah di Prodi Sastra Sunda? Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama sebelum masuk ke dunia perkuliahan, mungkin saya juga sempat bingung ya Bu ya. Pasti nanti ya. bakal jadi apa, terus juga sastra Sunda belajarnya apa. Tapi makin kesini saya menyadari bahwasanya sastra Sunda ini bukan kuno tapi antik sebetulnya gitu Bu. Jadi antik memiliki nilai yang tinggi yang tidak semua orang miliki gitu. Bahkan adalah kekayaan kita semua yang perlu kita jaga. Nah, saya merasa bangga sih jadi bagian salah satunya dari sastra Sunda gitu, mahasiswa sastra Sunda. Nah, gimana nih berkaitan dengan perkuliahannya? Apa yang Jevon kemudian, oh gini nih keunikan sastra Sunda itu begitu? Yang paling unik, yang paling terasa tentunya adalah kekeluargaannya itu pertama. Dengan lingkungan kekeluargaan nyaman belajar di sastra Sunda. Lalu juga tentang bagaimana meneliti naskah, bahasa. Jadi tahu juga nama-nama di kabupaten sendiri, misalkan desa Cibening, itu Cibening itu apa gitu. Toponiminya apa. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari program studi sastra Sunda ini. Iya. Boleh menambahkan ya, Bu? Jadi memang mahasiswa program studi sastra Sunda itu bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang tapi, bahasa mereka bahasa ibunya bahasa Sunda. Jadi luar Pulau Jawa, luar Jawa Barat pun banyak mahasiswa yang ikut berkuliah di program studi sastra Sunda. Ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera gitu. Kemudian Jakarta gitu, Jawa. Nah, jadi tapi ini menarik Bu Hera. Terus mereka ada kesulitan nggak? Karena kan mereka bahasa ibunya bukan bahasa Sunda. Ya, mungkin ya seperti ketika kita masuk di program studi yang lain ya, seperti Prancis, Jerman. Dari nol jadi dari nol. Jadi penyesuaian di semester 1, semester 2. Tapi seperti yang dikatakan oleh Jepon tadi bahwa memang prodi sastra Sunda itu mempunyai satu kelebihannya, yaitu kekeluargaannya dekat. Jadi, seperti umumnya orang Sunda ya. Jadi mereka itu lama-lama bisa alhamdulillah gitu ya. Iya. Gitu Bu Lina. Jadi lulus dari prodi sastra Sunda mereka bisa ngomong bahasa Sunda dengan baik? Ya. Berarti kita kalah ya. Nah, ini nih, nanti kita sebelumnya Jevon, ada tidak yang ingin disampaikan oleh untuk adik-adik yang bingung kan sekarang tuh lagi memilih masuk perguruan tinggi prodi apa ini yang mereka ingin minati. Kira-kira apa yang ingin Jevon sampaikan ke para calon mahasiswa tentang prodi ini agar mereka juga terbuka matanya dan tertarik untuk masuk ke prodi sastra Sunda. Baik Bu. Teruntuk adik-adik dan juga kawan Sinatra mungkin ya yang sedang menonton video ini, tayangan ini. Kalau dari saya berharapnya nanti teman-teman, adik-adik dan kawan Sinatra memilih program studinya sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai minatnya masing-masing, dan tentunya di program studi sastra Sunda yang sudah Ibu Hera jelaskan dan juga saya sempat ceritakan, memang kekeluargaannya dekat, lalu apa yang akan didapatkannya juga cukup banyak, dan prospeknya tentu terjamin juga ya Bu ya. Nah ini untuk Bu Hera nih. Tentu saja untuk para orang tua Bu Hera, karena kadang-kadang orang tua khawatir belajar apa sih di prodi Sunda begitu ya. Kan udah bisa bahasa Sunda, itu biasanya ya pikiran-pikiran kolot kita yang masih juga ada di masyarakat. Nah mungkin Bu Hera ingin menyampaikan pesan pada orang tua calon mahasiswa baru. Ya, jadi jangan takut untuk menguliahkan anaknya di program studi sastra Sunda. Jadi yang pertama dilihat dari aspek pengajarnya. Jadi dosen sastra Sunda itu bukan hanya jago lokal, tapi sudah masuk ke mancanegara. Jadi seperti ada
Profesor Dr. Cece Sobarna. Betul. Selain mengajar di Indonesia, Prof. Cece juga mengajar di Tiongkok dan Prancis. Iya. Kemudian dosen yang lainnya juga sering melakukan sharing. Nah, jadi di luar negeri, dosen program studi sastra Sunda memiliki kualifikasi. Profesor sebenarnya ada 2 ya Bu ya. Iya. Yang satu Ibu Prof Fatima sudah almarhum, sekarang tinggal 1 Prof Cece. Kemudian doktornya ada yang sudah jadi doktor 5, kemudian yang jadi kandidat doktor itu 7, yang magister tinggal 1. Jadi Cuma semuanya 1 sudah ya? ke S3. Ah. Dilihat dari kompetensinya. Apalagi Bu? Ya, berarti keren banget ya kompetensinya. Dosen-dosen sastra Sunda sudah sangat mumpuni. Mungkin sebelum kita tutup nih, ada pesan terakhir dari Jevon dan juga dari Bu Hera. Dari Jevon dulu deh. Pesan terakhir ya. Ya saya sebagai mahasiswa dari Sastra Sunda, khususnya FIB Unpad, juga menunggu teman-teman, adik-adik dan kawan Sinatra untuk mendaftar di program studi Sastra Sunda. Jangan pernah takut, tadi kata seperti Bu Hera. Lalu juga sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ya, betul. Itu sesuai dengan passion, itu penting ya. Oke, dari Bu Hera. Nah, ya, kalau dari Ibu, jangan ragu ketika memilih program studi sastra Sunda. Silakan pilih, dan sampai bertemu dengan Ibu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Gitu. Jadi begitu kawan Sinatra, kita sudah tahu lebih dekat tentang prodi sastra Sunda, dan berharap kawan-kawan Sinatra juga menjadikan program studi sastra Sunda menjadi pilihan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Terima kasih, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan dari kawan-kawan Sinatra. Sampai jumpa lagi. Salam. Nuhun.